Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan lanjut membahas latihan soal OSN Matematika SMP tahun 2025. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena channel ini akan membahas soal-soal persiapan Olimpiade dan juga soal-soal persiapan tes. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas ya soal OSN yang sudah pernah keluar tahun-tahun sebelumnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nah, di video kali ini kita mulai dari pembahasan soal nomor 16. Langsung saja ke soalnya. Banyaknya bilangan bulat dari negatif 1006 sampai dengan 2006 yang merupakan kelipatan 3 tetapi bukan kelipatan 6 adalah, jadi kata kuncinya di sini adalah kelipatan 3 dan juga bukan kelipatan 6. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa kelipatan 3 itu syaratnya apa dan kelipatan 6 itu syaratnya apa ya. Nah, ini sambil saya jelaskan bagian-bagiannya, nanti sembari itu pula saya akan jelaskan apa syarat kelipatan 3 dan apa syarat kelipatan 6. Nah, pertama teman-teman ya, kita cari dulu nih bilangan pertama ya, kelipatan dari 3 ya. Kan batasannya itu adalah negatif 1006 sampai dengan 2006. Nah, artinya kita cari bilangan yang mendekati negatif 1006 dan merupakan kelipatan 3 ya, yaitu berapa? Yaitu negatif 1005. Nah, ini saya jelaskan kenapa negatif 1005 itu dia merupakan kelipatan 3, karena ketika angka-angkanya ini dijumlahkan, yaitu 1 tambah 0 tambah 0 tambah 5 ya, itu kan hasilnya habis dibagi 3 ya, yaitu 6 itu habis dibagi 3. Oleh karena itu negatif 1005 habis dibagi 3. Jadi positif ataupun negatif tidak berpengaruh ya, selama bilangan-bilangannya ditambah dan ketika dibagi 3 itu habis, maka dia otomatis kelipatan 3. Nah, kemudian selanjutnya kita cari bilangan terakhir ya, bilangan terakhir kelipatan 3, berarti yang mendekati bilangan 2006, yaitu berapa? Yaitu 2004. Nah, kenapa 2004 itu kelipatan 3? Ya jelas karena 2 tambah 0 tambah 0 tambah 4 dan dibagi 3 itu habis ya, yaitu 63 kan habis. 6 dibagi 3 maksudnya habis. Nah, kemudian selanjutnya kita cari banyaknya ya, banyaknya bilangan kelipatan 3 antara negatif 1006 sampai dengan 2006. Jadi tinggal kita kurang saja ya, 2004 dikurangi dengan negatif 1005. Karena kita mau nyari kelipatan 3 ya, kita bagi 3 baru ditambah dengan 1 ya. Nah, itu cara untuk mencari banyaknya bilangan. Memang harus ditambah 1 teman-teman ya gitu. Jadi kita cari selisih jarak kiri ya, paling kiri dan jarak paling kanannya. Maksudnya bukan jarak ya, angka paling kiri dan angka paling kanannya kita kurangkan baru ditambah dengan 1. Nah, ini silakan dihitung ya, didapatkan hasilnya nanti adalah 1004. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita cari ya bilangan pertama kelipatan 6. Nah, apa bilangan pertama kelipatan 6 yang mendekati negatif 1006? Yaitu negatif 1002. Nah, kenapa dia negatif 1002 ini merupakan bilangan kelipatan 6? Alasannya gini, bilangan kelipatan 6 itu dia habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 3. Coba perhatikan ya, 1002 nih habis nggak dibagi 3? Habis ya, karena 1 tambah 0 tambah 0 tambah 2 itu kan 3. 3 bagi 3 habis. Nah, kemudian ya selanjutnya dia juga habis dibagi 2. Nah, di sini kan satuannya genap. Genap itu pasti habis dibagi 2 gitu. Itu alasan kenapa kita pilih negatif 1002 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita cari bilangan terakhir ya, kelipatan 6. Nah, berapa? Yaitu sama ya, 2004 seperti yang di atas tadi. Nah, kenapa? Pertama, 2004 itu dia kan habis dibagi 2 ya, karena genap pasti habis dibagi genap. Dan dia juga habis dibagi 3 sesuai dengan informasi sebelumnya gitu. Nah, barulah kita cari banyaknya gitu ya. Nah, banyaknya gimana? Yaitu 2004 dikurang negatif 1002 dibagi dengan 6 ditambah dengan 1, didapatkan hasilnya adalah 502.
Nah, kemudian yang ditanyakan adalah yang merupakan kelipatan 3 ya, tetapi bukan kelipatan 6. Jadi tinggal kita kurang saja. Yang merupakan kelipatan 3 tadi kan ada 1004 ya bilangan. Kemudian yang kelipatan 6 ya itu ada 502 bilangan. Ketika dikurangkan hasilnya adalah 502 bilangan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Bentuk sederhana dari Y tambah X ya, dan seterusnya. Nah, jadi caranya adalah kita kalikan dulu ya yang berada pada tanda kurung terdalam. Nah, jadi yang saya garis bawah ini harus dioperasikan terlebih dahulu karena dia ada di dalam tanda kurung yang terdalam. Jadi sisanya kita salin dulu ya, Y tambah X. Kemudian ini double tanda kurungnya, X kurang Y, kemudian tanda kurung lagi. Nah, ini tinggal kita kali, X dikali X, X kuadrat ya, X dikali negatif Y, negatif XY. Kemudian ini tambah ya, Y kali Y kuadrat. Kemudian tambah lagi Y dikali X ya, dikali positif X adalah XY. Nah, gitu. Kemudian kita tulis lagi Y tambah X. Kemudian ini sama ya, yaitu X kurang Y. Nah, ini kan bisa dikurang ya, negatif XY tambah XY itu kan hasilnya adalah 0. Jadi tersisa adalah X kuadrat ya ditambah Y kuadrat. Nah, di sini terlihat jelas bahwa operasinya itu adalah perkalian semua ya. Maka kita boleh saja hilangkan tanda kurung yang terdalam ini karena untuk operasi perkalian itu bebas, mau yang di kanan dulu kita selesaikan atau di kiri dulu sama saja gitu ya. Nah, kita selesaikan yang di kiri dulu. Teman-teman ingat ya konsep ini. Jadi kalau ada A ya ditambah B dikali A kurang B, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dan ini ya bersesuaian dengan X tambah Y. Ini bisa kita balik ya. Jadi X tambah Y dikali X kurang Y, hasilnya adalah apa? X kuadrat ya dikurang Y kuadrat gitu. Nah, dikali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita gunakan konsep ini lagi sehingga ya ketika ini dikalikan hasilnya adalah X kuadrat kuadrat dikurang Y kuadrat kuadrat. Jadi hasilnya adalah X pangkat 4 kurang Y pangkat 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi soal nomor 18. Jika X lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 10 dan Y lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 6, maka nilai minimum untuk X kurang Y, kalau kayak A kita ganti X ya, X kurang Y dikali X tambah Y adalah, nah ini menggunakan konsep sebelumnya lagi, yaitu kita ubah jadi X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, di sini kan ingin kita cari adalah nilai minimumnya. Agar minimum maka X kuadrat ini harus apa? Nah, X kuadrat itu dia harus kurang dari Y kuadrat agar nanti nilainya minimum gitu ya. Nah, otomatis X kuadrat ini harus apa? Bilangan terkecil yang ada pada batasannya. Sedangkan Y kuadrat itu adalah bilangan terbesar yang ada pada batasannya. Nah, bilangan terkecil X yang ada pada batasannya itu adalah 5. Jadi kita tulis 5 kuadrat. Kemudian bilangan terbesar dari Y yang ada pada batasannya itu adalah 6. Jadi dikurang 6 kuadrat. 25 dikurang 36 hasilnya adalah negatif 11. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, cukup sederhana ya untuk soal nomor 18 ini. Kita lanjut lagi nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika CE sama dengan EB, kita tulis dulu ya tandanya, CE sama dengan EB, AD sama dengan DB, besar ABC 30 dan panjang CA itu adalah 4 cm, maka panjang CF adalah, nah di sini teman-teman ingat ya, ini kan bentuknya adalah 30 derajat, 90 derajat, 60 derajat. Maka kita bisa gunakan konsep segitiga siku-siku khusus yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, ingat perbandingannya ya. Perbandingannya adalah yang menghadap sudut 30 derajat itu
1, yang menghadap 60 derajat itu adalah akar 3, kemudian yang menghadap 90 derajat itu sudut 90 derajat itu adalah 2. Nah, otomatis nanti yang AB ini ya, dia kan menghadap 60 derajat. Kemudian ya, AC-nya kan adalah 4, berartinya untuk AB-nya itu adalah 4 akar 3 gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan juga nilai dari panjang BC-nya, yaitu 8 cm. Nah, gitu. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah kita kan harus nyari CV-nya ya. Maka saran saya kita bisa gunakan metode koordinat saja. Jadi kita misalkan, misal A adalah koordinat dengan koordinat 0,0. Maka B ya, karena panjangnya itu adalah 4 akar 3, maka B dengan koordinat 4 akar 3 ya, 0. Nah, gitu. D karena posisinya di tengah, dia adalah 4 akar 3 ya dibagi 2 ya. Beratnya 2 akar 3, 0 gitu. Nah, kemudian selanjutnya C karena tingginya adalah 4 dan 4 itu kan berkaitan dengan tinggi berkaitan dengan sumbu Y, maka nanti ya C koordinatnya adalah 0,4. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita belum tahu E ini berapa ya. Nah, kita cari tahu dulu E-nya itu koordinatnya berapa. Caranya adalah teman-teman tinggal tambahkan saja nih 0 ya tambah 4 akar 3. Itu kan hasilnya 4 akar 3 dibagi dengan 2. Kemudian 4 ditambah 0 itu hasilnya adalah 4 dibagi dengan 2. Jadi koordinat dari E itu adalah 2 akar 3, 2 gitu. Kita tulis di sini ya, 2 akar 3, 2. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ya titik-titik penting yang ada pada segitiga ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bisa gunakan konsep persamaan garis. Jadi teman-teman cari ya persamaan garis dari CD dulu misalnya ya, cari ada CD gitu. Nah, CD gunakan aja rumus persamaan garis lurus yang diketahui 2 titiknya ya. Nah, ini kan C dan D-nya sudah diketahui 2 titiknya. Substitusikan saja ke rumus tersebut. Nanti didapatkan ya persamaannya adalah Y ya sama dengan negatif 2 per akar 3 tambah 4. Nah, kemudian teman-teman cari lagi persamaan garis AE ya dengan rumus yang sama ya. Dengan yang rumus yang sama maka didapatkan nilai, bukan nilai ya, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1 per akar 3X gitu. Nah, kemudian kita kan ingin nyari koordinat dari F ya. Nah, berartinya F ini adalah titik potong dari garis CD dan garis EA atau AE ya. Jadi cari titik F. Caranya gimana ya? Tinggal kita ini aja substitusikan ya dua persamaan ini. Nah, jadi kita tulis saja langsung di sini ya. Misalnya nih Y-nya sama dengan 1 per akar 3X, maka Y ini kita ganti ya. Jadi 1 per akar 3X ya sama dengan negatif 2 per akar 3 ya tambah, oh ini ada yang ketinggalan ini ya, mohon maaf, coba kita cek dulu. Oh, ini X harusnya. Nah, ini X ditambah dengan 4 ya. Nah, silahkan lakukan perhitungan menggunakan aljabar teman-teman ya. Nanti didapatkan X nya itu sama dengan 4 akar 3 per 3. Nah, kemudian untuk Y nya gimana? Untuk Y nya itu substitusi ya, substitusikan saja, boleh ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2, tapi saya sarankan ke persamaan 2 saja ya supaya dapat Y nya langsung. Jadi Y itu hasilnya adalah berapa? Y adalah 4 per 3. Nah, gitu. Jadi di sini sudah kita dapatkan ya. Jadi koordinat dari apa tadi? F ya, yang kita cari itu adalah 4 akar 3 per 3 ya, 4 per 3. Nah, gitu. Tapi ini belum selesai ya, belum selesai. Kita kan mau nyari jarak CF ya. Cari panjang CF. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita gunakan konsep teorema Pythagoras juga ya. Boleh ya. Nah, dari jarak dari 2 titik. C tadi ya, ini kita buat saja di sini koordinatnya ya, teman-teman ya. Tadi berapa nih? 4 akar 3
per 3, kemudian di sini 4/3 ya. Nah, semoga masih bisa kebaca ya. Nah, kemudian akar kuadrat dari, nah di sini kita tinggal kurangkan saja ya gitu. Jadi kurangkan aja nilai X dikurangin nilai X ya. Jadi 4 akar 3/3 dikurangi 0 ya, hasilnya sama ya, yaitu 4 akar 3/3 pangkat 2 gitu. Jadi dikurangkan aja, X dikurangi X, Y dikurangi Y. Nah, 4/3 dikurang 4 berarti gitu kan, 4/3 dikurangi 4 hasilnya itu adalah 8/3. Nah, ini teman-teman silakan coba sendiri ya, dihitung. Ini menggunakan perhitungan bilangan bulat dan pecahan seperti biasa ya. Didapatkan nanti hasilnya itu adalah 112/9 ya. Ini kalau misalnya kita sederhanakan didapatkan 4 ya per 3 akar 7 gitu. Jadi jawabannya adalah yang bukan E ya. 4/3 akar 7 yang D. Nah gitu, jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke pembahasan soal berikutnya, nomor 20 ya. Kita geser dulu ini. Oke, nah ini nomor 20. Oke, nah di sini kita lagi-lagi berhadapan dengan ini ya, segitiga ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk menentukan nilai dari BE ya? Perhatikan gambar di bawah ini. Jika luas BCD sama dengan luas ABE, berarti BCD ini adalah ini ya, trapesium yang di bawah, ABE segitiga yang di atas. Dan panjang CD sama dengan akar 8, kita tulis dulu ya. Ini akar 8. Maka panjang BE ya itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa langsung aja tulis ya persamaannya. Jadi luas dari BCDE itu sama dengan luas dari ABE. Nah, luas BCDE ini kan bentuknya apa? Bentuknya kan trapesium ya. Nah, berartinya kita bisa tulis nih bahwa, atau kita boleh balik juga bebas ya. Jadi saya balik aja deh ya. Kita tulis ABE-nya aja yang di kiri. Luas ABE sama dengan luas BCDE ya. Nah, berarti setengah kali alas ABE, alasnya berapa? Yaitu BE ya. Nah, jadi kali BE kali tinggi. Nah, tingginya kan kita nggak tahu ya, tulis aja tinggi, misalnya tinggi apa nih, tinggi segitiga. Nah, seperti ini aja. Nah, kemudian lanjut lagi, luas trapesium BCDE itu rumusnya adalah setengah ya dikali dengan, nah yang sejajar ini ya, BE dan CD itu kita tambahkan kan gitu ya. Jadi kita langsung tambahkan saja. Jadi BE tambah CD. Jadi BE tambah CD-nya kan akar 8, langsung aja kita tulis akar 8. Kemudian dikali dengan tinggi. Nah, tingginya kan kita nggak tahu, kita buat kotak aja, misalnya seperti ini, tinggi trapesium. Nah, kemudian selanjutnya ini ada nggak yang bisa dioperasikan ini? Ada ya. Nah, ini kita bisa bagi ya, hasilnya adalah 1. Berarti yang tersisa adalah BE ya kali tinggi segitiganya. Kemudian sama dengan BE akar 8 ini bisa kita pecah ya. Jadi kita tulis aja gini. BE ditambah akar 8 itu kan 2 akar 2 ya. Jadi tambah 2 akar 2 ya, kemudian dikali dengan tinggi dari trapesium. Nah, kemudian selanjutnya ya kita bisa kalikan ini BE kali tinggi segitiganya tetap aja. Nah, ini kita kalikan BE kali tinggi trapesium ya, berartinya tinggi trapesium kali BE tambah 2 akar 2 kali tinggi trapesium, berartinya tinggi trapesium ya dikali 2 akar 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang sama-sama ada BE-nya ini kita kumpulkan aja di sebelah kiri ya. Jadi di sini adalah BE, langsung aja ya kita gabung BE T segitiga, kemudian dikurang BE T trapesium sama dengan T trapesium dikali dengan 2 akar 2. Nah, ini bisa kita faktorkan teman-teman ya. Jadi kita faktorkan aja. Jadi BE sama dengan tinggi segitiga dikurangi dengan tinggi trapesium sama dengan, ini kita balik aja angkanya di depan ya. Nah, jadi 2 akar 2
kali tinggi trapesium. Jadi BE itu sama dengan 2 akar 2 dikali tinggi trapesium per gitu kan, per tinggi segitiga dikurangi dengan tinggi trapesium. Nah seperti itu. Nah cuma yang jadi masalah adalah kita bisa nentukan BE dengan syarat apa? Kita harus tahu tinggi dari segitiga ya dan tinggi dari trapesiumnya. Cuma yang jadi masalah kan di sini kita belum mengetahui tinggi trapesium dan juga tinggi segitiga, atau kita nggak diberitahu lah di soal tinggi segitiga dan tinggi trapesium. Artinya kita tidak bisa menentukan ya tinggi dari BE, sehingga jawabannya adalah jawaban A, B, C, dan D. Tidak ada yang benar gitu. Oke, jadi jawabannya adalah E. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian untuk pembahasan soal nomor 20. Jika ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan tuliskan saja pertanyaan ataupun pernyataan teman-teman di kolom komentar. Oke, tidak terasa di akhir dan di penghujung video ya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.